Shalom saudara. Firman Tuhan bulan ini tentang agent of change. Masih ingat saudara? Agent of change. You have to become agents of change. Okay? And I give the term take action now. Because a lot of people only talk and think and no action, okay? That's why the words this morning I want to learn from Paul, okay? Paul. In Acts 20 verse 24, we read Indonesian first. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepadaku untuk memberi kesaksian Injil kasih karunia Allah. We agree we are agents of change. Okay, so it is one of the disciples of Christ is named Paul. In English now we read 1, 2, 3. But I do not consider my life as something of value or dear to me, so that I may with joy finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify faithfully of the good news of God's precious undeserved grace, which makes us free of the guilt of sin and grants us eternal life. Paul said the first, I do not consider my life. And then I just make the second step, that I may with joy finish. Okay, you remember this word, right? And then the third, and the ministry. He finished the ministry, and he gave the testimony from God to everyone at that moment. So, you know, it is Paul. Paul is like one of the disciples, but before we know his name is Saul. So Saul and Paul is the same name. It's from Hebrew's name, his name is Saul. From Greek name, his name is Paul. So not changing the name, but he has two names. All right. So when Saul or Paul before know about God, he is Farisi. Orang Farisi itu apa namanya? Bahasa Inggrisnya Farisi ya. Farisi ya. You know Farisi ya? He know about pardon? Pharisee. He know about the words of God more than the other people. That's why he didn't like about Jesus Christ at that moment. So he killed all of the Christianity. Saul. Right? And then when he going to Damascus, the city name is Damascus, on the way, he want to crucify the Christians' life at that place. Suddenly there is a shine so bright. Terang sekali, kayak lebih dari matahari terangnya. Sehingga dia buat buta matanya. Tahu ceritanya itu? You know the story? Yes? Everyone knows about the story? Jadi waktu Saul itu pergi mau membantai orang-orang Kristen, on the way go to Damascus, he look at the very bright sign, so he fall off and then blind. Okay? Buta matanya saat itu. Saul tidak bisa melihat apa-apa, saudara ya. Dan teman-temannya waktu itu pun juga jatuh semua. Sama halnya sama, ada sinar, dia tahu itu ada sinar. Dan ada suara, Saul, Saul, kenapa engkau menganiaya aku? Saul, Saul, why you crucified me? And then who are you, God? I am Jesus Christ from blah, blah, blah. And then Saul said, oh, he cannot open his eyes. Tidak bisa buka matanya sama sekali saat itu. Nah, Saul waktu itu dituntun dan dia dapat hikmat dari Tuhan kalau kamu nanti ada seorang hamba Tuhan namanya
siapa Ananias yang akan menyembuhkanmu. Dan benar saudara, setelah dia disembuhkan, matanya kebuka 3 hari 3 malam, dia nggak bisa lihat saudara. 3 days, he cannot open his eyes, cannot. He blind. But after that, he believed in Christ. And then he starting to his journey to finish what God calling to spread the gospel. Before Saul, I just name his Saul, crucified the Christian. And then now he changed name, not change, yeah. His name, he used Paul because there is a Jews in this area. So he used Paul. And then starting, he used Paul, it means he spread the gospel. That's why Paul said, aku tidak menghiraukan. I do not consider my life as something of value or dear to me, so that I may with joy finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify faithfully of the good news of God's grace, and then which make us free of the guilt of sin and grant us eternal life. That's why Paul writing this, because now he knows about Jesus Christ. Starting in this point, he spread the gospel and he didn't consider about his life anymore. Yeah, for to become agents of change, we cannot to be NATO. NATO is no action, talk only. Before, Saul is like crucified and killed somebody from Christian, and now become Paulus. Name Paulus is starting to give the gospel sampai garis finish. Ngerti saudara ya? Jadi kita belajar, we learn from him this morning about his action. Okay? Bagaimana caranya dia melakukan agent perubahan bukan dengan omongannya dia saja, tapi dia melakukan action beneran. Ya, ini yang dibutuhkan di akhir zaman ini. Nah, yang tadi yang 1, 2, 3 yang saya sebutkan, not consider his life, he reached finish line with joy, he completing the ministry. 3 hal ini dilakukan Paul dalam kehidupannya sebagai agen perubahan. 1, dia apa? Tidak mementingkan lagi dirinya. Kedua apa? Dia garis menyelesaikan sampai akhir dengan sukacita, tidak ngomel, oke? Lalu yang ketiga apa? Complete, finish, selesaiin pelayanannya, ya, sampai garis finish, sampai pelayanannya berakhir. Nah, kita belajar dari hal yang pertama, oke? Hal yang pertama ini dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Kita lihat dan baca. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. In English, 1, 2, 3. For the love of Christ controls and compels us, because we have concluded this, that one died for all, therefore all die. And he died for all, so that all those who live would not longer live for themselves, but for him who died and was raised for their sake. Sekali lagi dikatakan bahwa Paul itu sudah nggak mementingkan dirinya lagi. Kenapa? Why? Paul not
care about his life anymore. Why? Padahal kalau kita lihat, Paul itu seorang pekerja yang luar biasa. Dia membuat tenda juga kan, untuk menghasilkan keuangannya dia, pemasukan bisnisnya. He is a businessman. He make a tent, right? Tapi dia nggak peduli lagi dengan keadaan hidupnya. Why? It's make Paul not consider anymore his life. Why? Because in this verse, 2 Corinthians 5, dikatakan bahwa for the love of Christ controls and compels us. Kalau kita sebagai agen perubahan, kalau hidup kita ini masih dikontrol dengan egois kita, ego center kita nggak akan bisa menjadi agen perubahan. Kalau di dalam kehidupan kita tahu bahwa Yesus itu mati buat kita, ini disebutkan ya, dia sudah mati buat kita dan kita ini semuanya sebetulnya binasa. Tapi oleh karena satu orang, yaitu siapa namanya? Yesus, membuat kita hidup kembali. Nah, Paul tahu bahwa dia seharusnya mati. Waktu dia menganiaya orang-orang Kristen itu dia melempari batu. Stefanus mati, dirajam batu, dia salah satunya yang masukin Stefanus di dalam lubang, lalu dilempari, semua ikut ngelempari sampai mati, saudara. Dia tahu sebenarnya dia ini mati. Tetapi oleh karena siapa? Kasih Kristus. Karena kasih Tuhan itulah yang menggerakkan dia untuk apa? Untuk tidak mementingkan dirinya lagi. Halo. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Kita masihkah ego center kita lebih tinggi? Saya tahu hari yang mendung-mendung gini, enaknya di rumah lah ya. Betul nggak Mbak? Ambek goreng-goreng apa gitu ya, gedang goreng, keripik, ngopi-ngopi gitu ya. Stay at home in this weather. Ya, apalagi kumpul-kumpul anak pulang dari Melbourne, wah enaknya kia-kia ini, jalan-jalan saudara. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Tuhan mati buat saudara dan saya. Dan kita harusnya seperti Paul. We not consider anymore his life. Apakah saudara bisa memikirkan apa yang dipikirkan Paul saat itu? Kadang kita nggak bisa. Saya ini businessman, saya ini harus cari uang. Kita nggak ngomongin saudara nggak boleh kerja. Saudara harus kerja. Di Bible saya belajar dari seekor semut. Kita harus kerja keras saudara. Semalam kita ada doa, ada Tuhan bilang salah satu pernyataannya, work hard and you got the reward. Amin. Kita harus kerja keras. Tetapi we don't think about that all your life. You like Paul, I am not consider my life. Tapi dia bisnis, masih buat tent, dia masih buat. Tetapi dia tahu panggilannya dia sebagai hambanya. Oke, dia tahu bahwa aku ini mati sebetulnya. Tapi oleh karena tangan Tuhan, dia menghidupkan aku. Lalu apa respon kita kalau saudara yakin dan percaya bahwa Yesus mati untukmu? Apa responmu? Paul katakan, I'm not consider anymore my life. Bukan berarti saudara, Paul katakan, aku gak consider my life, terus aku gak kerja gitu ya. Oh aku tinggal aja, aku gak kuliah deh. Enggak, bukan itu loh. Jadi kita cara berpikir kita seperti Paul. Aku gak mementingkan hidupku lagi, aku buang itu. Aku sadar bahwa aku sudah diselamatkan Tuhan. Dan ini aku harus memberitakan apa? Pesan Tuhan, saudara. Dia tahu bahwa ada satu panggilan dari setiap kita ini, panggilannya sebagai anak-anak Tuhan. Oke? Next. Yohanes 3 ayat 16-17, kita baca, ini ayat yang populer ya.
1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. For the God so, come on, kalau salah saya nggak kelihatan. For God so greatly loved and dearly prized the world that he gave his only begotten Son, so that whoever believes and trusts in him as Savior shall not perish, but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge and condemn the world, but that the world might be saved through him. Jelas dikatakan bahwa Tuhan itu ngirimkan satu-satunya anaknya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Paul itu baru ngeh gitu loh saudara. Yang dulunya dia crucified orang Kristen, bunuhin orang Kristen, bakarin gereja, pengikutnya Kristus. But now he know that Jesus Christ is the only begotten Son from the Father, sent to him. Responnya dia, karena kasih yang besar itu, sehingga dia katakan, I'm not consider anymore my life. Lalu dia mikirkan apa? Mikirkan kasih Kristus yang ada, bagaimana membalas kasih Kristus yang ada di dalam hidupmu. Kalau saya ngomongin setiap hari Minggu ini ya, saudara harus maklumin karena I'm as your dad spiritual. Okay? If I am your dad spiritual daddy, so I have to support and encourage you looking for God closer and closer. Come to the church every Sunday, don't miss it except urgent. Jangan tidak on time juga datang ke gereja. Saudara, kalau kita sudah mulai nggak on time, itu berarti saudara meremehkan loh. Karena apa? Consider self-centernya lebih tinggi. Kalau kita memikirkan, ini simple ya, contoh yang paling simple. Kenapa kita harus datang gereja nggak boleh terlambat? Kemarin dikatakan kalau saudara datang ke airport berapa jam sebelumnya saudara datang? 2 jam sebelumnya atau 3 jam kalau ke luar negeri. Correct? But for God, oh kan masih pujian. Nanti gue datang telat-telat aja gak apa-apa. Halo, ini just very small example. Coming to the church, you think, oh I can come late. It's fine saudara. Buat saya pribadi, saya tahu kasih Tuhan yang besar itu loh. Paul tahu dia seharusnya binasa di tempat ini. Waktu dia Saul, dia bunuhin orang. Dia harusnya dapat karmanya mati. Betul? Tapi karena dia diberi kesempatan sama Tuhan, dia buta saat itu 3 hari 3 malam. Dia tahu kasihnya Tuhan itu dahsyat saudara. Seharusnya kita enggak, apalagi saya berdiri di sini, enggak ada sebetulnya, saya enggak ada. Saya enggak bisa saudara. Tapi Tuhan mampukan saya untuk bisa. Ini karena kasihnya. Jadi, siapa namanya Paul, itu tidak memikirkan dirinya lagi. Not consider his life. Why? Because the love from great love from God. It's move. Bagaimana saudara mengalami kasih Tuhan yang besar di dalam hidupmu? Apakah engkau masih hitung-hitungan sama Tuhan? Ayo saudara, pagi hari ini kita koreksi diri kita. Apa yang kurang beres di dalam hidup kita sama Tuhan? Kita bereskan. Yang kedua, tadi dikatakan reach finish line with joy. Paul melakukan itu sampai, bukan di sini ya, di sini. Saya selalu ngadepnya ke kanan gini ya, ini yang jelek. Our past life, this one. But Paul go this side. And then dia mulai melakukannya until finish line with, ini yang penting saudara. Finish line with joy. Kadang kita melayani Tuhan, kadang kita menyampaikan apa yang Tuhan
memanggil kita, apa yang kita harus lakukan. Enggak sampai garisnya kita udah give up. Kita udah katakan bosen lah, apalagi capek lah. Saya tahu mahasiswa di sini belajar, itu si tim dokter 7 tahun. Aduh, saya udah, 7 years, and then 7 years, ngerti saudara? Kalau kita nggak sampai garisnya ya kita nggak bisa mencapai goal. Pertanyaannya, kita dibaca 1 Rom 1 ayat 1, oke? 1, 2, 3. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paul, a bond servant of Christ Jesus, called as an apostle, special messengers, personally chosen representatives, set apart for preaching the gospel of God, the good news of salvation. Kalau ini namanya Paulus, kita rubah nama kita. Baca ya, 1, 2, 3. Santoso, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. You change Paul in your name. Julian, a bond servant of Christ Jesus, called as an apostle, special messengers, personally chosen representative, set apart for preaching the gospel of God, the good news of salvation. Amen. Julian, you chosen one. Oke? Di dalam Matius 28, ini ayat amanat agung. Kita baca sama-sama lagi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. In English, go therefore and make disciples of all the nations. Help the people to learn of me, believe in me, and obey my words, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Saudara, Paul, kita bicara sudah hidupnya di sini. Dia dipanggil Tuhan untuk apa? Messengers. Saudara dan saya juga disuruh apa? Di sini tidak dikatakan Paul loh. Di sini dikatakan setiap kita yang percaya. Everyone who believe in God, atau dikatakan yang mengikuti dia. Pergilah kalian ini. Pergilah artinya moving. Ada action. Makanya action it is now. Jangan tunda lagi. Ya. Kenapa Paulus bisa mencapai garis finish dengan joy? Tadi kenapa Paulus not consider anymore his life? Why? Because his great love. Sekarang Paul bisa mencapai garis finishnya well and with joy. Why? Because there is the destiny. Setiap dari kita ada yang dibuat Tuhan untuk mencapai goal itu. Ada sesuatu yang harus dicapai. Misalnya, saudara belajar apa Ruth? Kamu belajar apa Ruth? Landscape architecture. Ada goal yang harus Ruth capai lulus arsitektur. Betul nggak saudara? Kalau nggak ada goal itu, orang akan gini, kamu mau apa? Nggak tahu, lulus SMA nih ya, kebanyakan nih anak-anak waktu zaman saya nih ya. Kamu mau nerusin kuliah di mana? Aduh nggak tahu aku. Ini banyak orang yang mau ke ekonomi, zamanku dulu. Aku mesti ke ekonomi dah, kata. Satunya arsitek. Oh iya karena sahabatku ke arsitek, aku mau ikut ke arsitek lah. Dia nggak ada kepikiran apa. Kalau saudara tahu goalmu apa, kamu harus mencapai garis finish itu. Ini yang secondary life, maksudnya second kehidupan kita sehari-hari. Mau jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang bijak, yang baik. Ada goalnya kan?
Halo, setuju nggak? Paul dipanggil Tuhan menjadi apa? Messengers, rasul. Kita dikasih amanat agung, apa? Jadikan semua bangsa dan baptislah mereka. Wow. Kadang kita berpikir gini, bukan tugasku. Aku cuma cukup datang hari Minggu. I just sit on the chairs, coming every Sunday, itu pun gak setiap minggu ya. Kan ada up, on in gitu ya. Saya nggak ngelihat Fitri setiap minggu. Saya belum pernah lihat Fitri datang setiap minggu. Jujur loh ya, jujur ya. Bener gak? Iya, dia kemarin itu bolong, gak ada si Fitri. Serius, ini example, kamu menganggap saya papamu kan, papa rohanimu ya. Jadi kalau papa rohani ngomong jangan sampai tersinggung. No, gak ada tersinggungan. Saya ingin anak-anak rohaniku bangkit. Saya rindu kalau kita, pernah saudara baca renungan gak? Gereja sekarang gak berani keras ngomongnya. Pernah baca itu ya? Karena apa? Karena takut jemaatnya belayu. Takut jemaatnya keluar. Tidak mau datang lagi ke gereja. Buat saya enggak masalah. Saya harus sampaikan kebenaran. Kalau saya enggak pernah mengingatkan kita untuk datang hari Minggu harus on time. Harus datang setiap minggu. Pak, kita ini, ya udah alasanmu. Tapi ada reasonnya saudara enggak datang. You understand ya? Kalau Fitri ini alasannya ada suaminya saudara. Kan kangen saudara, saya maklum. Tapi kalau itu dibuat alasan, buat saya enggak masuk. Sorry. Serius, enggak masuk saudara, enggak masuk. Ini saya ngomongin umum, ini anak saya semua loh ya. Saya ngomong ini dalam scope we are family. Oke? Jadi jangan saya berikan, Pak jangan mempermalukan saya. Pak. Oh yes. Kalau saudara merasakan itu papa rohani, he still love me, it is good. Very good, very good. Saya mau kayak Paul ini loh saudara. Paul kenapa mencapai garis akhirnya dengan joy? Karena dia tahu bahwa dia itu dipanggil untuk menyampaikan kabar sukacita itu sampai finish. Sampai dia dipanggil Tuhan. Dan nanti saya sampaikan gimana hasilnya dia di akhir hidupnya. Mau tahu? Ada satu langkah lagi yang belum kita bahas. Kita bahas dulu goal ini. Masing-masing saudara ada goal yang harus saudara tempuh. Individually has goal you have to reach, finish. For example, Tim, he finished become a doctor. And then he think, I want to become specialist doctor. So you have goal 7 years ago, in the future, okay, in the future, you have to reach it. If not, pass. Gak bisa. Goalnya apa? Ibu rumah tangga. Goalnya apa? Jadi papa yang baik. Goalnya apa? Kita dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kabar. Ini panggilan kita yang rohani. Tapi kita harus lakukan di bumi ini. Selain kita menjadi dokter, selain Ruth, mana Ruth ini? Jadi arsitek, ya kan? Selain Agnes mau jadi nurse, register, dia harus belajar. Kalau dia sampai nurse itu harus goal, harus goal. Ada destiny-nya kan? Untuk secara spiritual, what your destiny? Apakah kamu jadi pembicara, pemain musik? Enggak juga. Enggak semua orang bisa main musik, enggak semua orang bisa ngomong, benar gak? Tapi ada tugasnya sama. Saya harus nyampaikan firman. Pemain musik ini juga harus nyampaikan firman. Kayla yang baru mau masuk SMA, mau lulus SMA, di SMA dia harus menyampaikan firman. Bang Jul sebagai lawyer, dia sudah mencapai lawyernya, Bang Jul ini. Terus dia mau mencapai barista lagi, harus dicapai lagi, goal. Seperti Paul, sudah sekarang istirahat. Retired, barista, saudara. Bukan barista buat minuman gini ya.
Barista, same. Tetapi ada panggilan rohaninya, Bang Jul, apa? Spread the gospel. Ini everybody have to spread the gospel. Everyone. Kita punya goal nih, apa goalnya? Spread the gospel sampai garis finish artinya with joy. Sampai the end. Sampai dud. Sampai dud. Nah, memberitakan firman, spread the gospel ini, tugasnya siapa? Everyone. Kita harus mencapai garis akhir, menyelesaikan firman Tuhan ini, sampai saudara dan saya dipanggil. Yang tadi barista ini tadi, retired, ada masa retirednya. Oke? No job. Good money already. Lot, stock, deposito. No need thinking about money, Bang Jo. Puspa. Vero, no need working. Just relax. But we have one duty until the end of the time. Apa itu? Spread the gospel. Paul, dia masih membuat tenda? Masih. Dia masih ngerjain apa-apa? Masih dia. Tapi dia tahu, I do the things until garis finish well and with joy. With joy. Nah, sementara kita untuk datang hari Minggu aja, Senin Kemis loh saudara. Bayangkan, untuk baca firman aja, renungan, ogah-ogahan loh. Disuruh kita ajak untuk worship night here, itu pun 1 bulan sekali. Enggak ada yang mau datang loh. Ada sih datang 20-an orang. Tapi itu akan dilakukan apakah sampai garis finish well? Atau dilihat, enggak ada orangnya Pak. Aku enggak mau datang lagi. No, Paul enggak gitu. Paul itu dia sampaikan kabar itu. Sampai dia ditolak enggak? Ditolak saudara. Karena dulu dia waktu hidupnya yang sebelumnya, dia bunuh orang Kristen. Sekarang dia nyampaikan firman. Bagaimana orang-orang itu bisa dengar? Apakah mereka bisa langsung terima? Gak bisa. Kamu dulu yang bunuh ini loh, bunuh anakku loh dulu kamu. Kamu dulu yang membunuh papaku loh. Sekarang kamu nyampaikan firman. Ditolak dia saudara. Tapi apakah dia give up? No. Dia gak pernah ngomong I fed up. Oh aku capek. Oh aku bosen Tuhan. Gak pernah Paul itu. Ya, dikatakan dia sampai garis finish well. Di sini ada pepatah yang katakan, your destiny is chosen by God. Your future is certain. Whether you arrive there is up to you. Kita punya semua goalnya barista. Kalau kamu gak mau melangkah ke barista, you cannot become a barista. But you know your goal, you go work hard until you barista. And then, you know, the other duty you have to spread the gospel until finish well. Paul ini melakukan semuanya sampai garis finish. Paul bukan seorang full-timer gereja, dia ada bisnis juga. Tapi dia bisa menyelesaikan itu dengan benar di hadapan Tuhan. Next, 3 langkahnya. Langkah yang ketiga, completing the ministry, Filipi 2 verse 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. In English, after he was found in terms of his outward appearance as a man for a divinely appointed time, he humbled himself still further by becoming obedient to the Father to the point of death, even death on a cross. Ini Tuhan. Tuhan yang dipanggil jadi anaknya datang ke bumi ini, terus dia diberikan tugas, ada goalnya. Dia lakukan sampai akhir? Yes, completing ministry, complete. Tuhan mau saudara dan saya melakukan complete. Bukan hanya tugas sebagai mahasiswa, lulus,
Udah, nggak lagi Tuhan-Tuhanan. Enggak, saudara. Ini tugas yang Tuhan impartasikan kepada saudara dan saya untuk sampaikan firman. Ya, jadi saudara tahu sekarang ya, goal hidupmu bukan hanya tujuan belajar aja, enggak itu aja. Itu harus kita selesaikan. Tapi ada satu tugas kita sebagai anak-anaknya yang harus kita beritakan firman. Beritakan saudara. Jangan sampai gini, oh bukan tugasku. Yang tugasnya firman itu pendeta aja. No, semua kita ini. Jadi saudara ada tugas yang saudara harus selesaikan selain job saudara itu. Karier saudara itu. Mengerti saat ini? Ya, di sini dikatakan Paul itu komplit. Dia melihat Jesus our perfect example. Kenapa Paul itu mengerjakan ministrinya sampai komplit? Nih Paul komplit. Kalau saudara bilang Jesus, itu kan Tuhan Pak. Aku kan manusia yang masih sakit kalau dicubit. Dan itu alasan yang sering diucapkan oleh anak-anak Tuhan yang males. Aku kan manusia, aku gak seperti Tuhan. Kalau Tuhan iya Pak. Tapi sekarang ayo kita berpikiran Paulus tadi, dia selesaikan pekerjaan itu komplit. Paulus siapa? Sama seperti kita. Paulus itu siapa? Sama saudara. Dia kerja juga. Sama. Bukan Tuhan dia. Tapi dia mampu. Karena dia digerakkan oleh Tuhan Yesus. Dia lihat sampelnya. Wow, Tuhan Yesus aja masih dengerin papanya untuk mati di kayu salib. Dia kerjakan gak? Taat dia. Itu Tuhan loh. Ayo pikiran kita jangan dibalik ya saudara. Sering pikiran kita gini, itu kan Tuhan gitu loh. Dibaliknya gini sekarang, Tuhan aja bisa loh. Paulus aja bisa loh. Katakan, aku juga bisa. Ayo. Loh kok ragu-ragu? Yes. Orang gas gitu kan? Ayo. Oke. Terakhir. Di 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. In English, I have fought the good and worthy and noble fight. I have finished the race. I have kept the faith. In the future there is reserved for me the crown of righteousness, for being right with God and doing right, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that great day, and not to me only, but also to all those who have loved and long for and welcome his appearing. Ini Paul yang menulisnya, dia sekali lagi katakan aku mencapai garisnya itu finish well, benar-benar. Dan saudara tahu apa yang dilakukan Paulus? Dia ditangkap, bukan Paulus yang lakukan ini, Romawi yang nangkap dia, lalu apa dipenggal kepalanya. Sampai dia dipenggal kepalanya. Wow. Saudara, tragis banget. Tetapi dia gak merasa takut loh saudara. Dia gak tahu ya, kalau dia tahu sudah digerakkan oleh kasih Tuhan yang besar di dalam hidupmu. Kalau engkau mengerti kasih Tuhan yang besar di dalam hidupmu, kamu gak akan pernah takut. Kalau engkau melakukan itu sampai garis finish, kau selesaikan tujuan, ada tujuan hidup kita.
Kita diciptakan Tuhan bukan hanya diprocotin gitu aja loh saudara. Sekalipun di dunia ini orang tua kita nggak mau sama kita. Ditolak sama orang tua kita. Tapi Tuhan memiliki tujuan masing-masing pribadi. Tujuannya apa? Nyampaikan firman Tuhan. Jangan lupa, finish well itu untuk finish well apa? Kita harus fokus. Finish well apa? Halo? Spread the gospel. Kadang ini kita berpikir, aku nggak bisa ngomong. Gimana ya aku mulai untuk menyampaikan firman? Itu nggak perlu takut, saudara. Kalau kita tahu kasih Tuhan yang besar, kita belajar Paulus nih ya. Terus dia bilang, aku menyelesaikannya sampai garis finish karena digerakkan oleh apa? Contoh dari Tuhan Yesus, ya kan? Sehingga Paulus itu gini, untuk mau bersaksi, itu saudara jangan dipikirin dulu. What should I say to them? No need. Kalau kita sudah tahu ada kasih Tuhan yang besar di dalam hidupmu ini, tiba-tiba nanti Tuhan itu bisa mengeluarkan apa aja, caranya Tuhan luar biasa. Entah kenalan di pesawat, makanya setiap kemanapun saudara berada dalam pekerjaanmu, terutama dalam rumah tanggamu, kita harus menyampaikan gospel itu sampai engkau dipanggil Tuhan loh. Jangan saat kamu seneng-seneng aja bisa nyampaikan, tapi kalau ada kesusahan, aduh Tuhan aku gak mau nyampaikan firman. Enggak, dalam keadaan situasi apapun, saya belajar dari Paulus ini saudara. Kalau saya pribadi, mungkin saya merasa capek. Saya pribadi, mungkin saya merasa jenuh. Saya pribadi mungkin ngapain ya aku bawa keluarga saya ini dari Kute, ini yang dari Kute juga mbaknya. Saya dulu pelayannya di Kute. Kute itu sebelum punya gedung, kita ini melayani di situ. Dari sama Bu Peti sama Pak Woy. Ya. Jemaatnya berapa? Masih 100-an kalau nggak salah ya. 30-an. Sekarang berapa di Kute itu? 2.500-an. Kalau saya pikir secara nalar, mendingan saya di Kute. Di Kute saat itu istri saya yang full time, saya bisnis. Tapi saya melayani. Punya mobil, kalau dia begitu ada supirnya di gereja itu saudara. Enak sekali saudara. Saya nggak mau ke sini. Di sini nggak ada orangnya. Kita mulai ngerintisnya dari bawah, diajak aja Fitri setiap minggu nggak pernah datang. Sekarang aja nggak pernah datang setiap minggu. Soalnya dari depan. Ini anak saya juga saudara, saya sayang sama dia. Ya, saya tahu bahwa ini nggak gampang gitu. Tapi kalau saya lihat kasih Tuhan seperti Paulus memandangnya, bahwa kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya saudara. Kita sebenarnya mati. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk hidup. Tuhan create manusia yang pertama kali, Adam dan Hawa, ingat nggak saudara? Mereka bilang apa? Mari kita menjadikan manusia segambar. Jadi awalnya Tuhan itu memiliki tujuan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Nggak asal. Sekalipun kita anak dibuang misalnya, itu Tuhan memiliki masa depan yang luar biasa buat anak ini. Yaitu tadi, menyampaikan kabar sukacita. Dan masa depan kita, future, itu benar ada kan? Kita nggak bisa pegangan masa yang lalu loh saudara. Sering orang melihatkan masa lalunya. Oh aku masa lalunya ini broken. Oh masa lalunya aku gagal. Nggak mungkin aku bisa spread the gospel. Orang akan menertawakan aku siapa aku. Ngerti saudara? Tuhan nggak ngelihat masa lalu saudara. Tuhan memiliki masa depan yang luar biasa buat saudara dan saya. Sekarang tergantung saudara dan saya. Mau nggak seperti Paul sampai garis finish dengan sukacita? Mau nggak kita seperti Paul menyelesaikan ininya sampai komplit? Nggak setengah-setengah. Banyak anak Tuhan melakukan setengah-setengah saudara.
Setelah dilihat dari sini, wah aku gak cocok ini sama Fitri. Wah aku gak cocok ini sama Dayu. Aduh aku pindah aja. Gak bisa gitu saudara. Biarkan kita tertanam, masing-masing kita digesek. Kita tertanam di tempat ini. Ayo, sampai garis finish. Itu yang aku mau.